Terima kasih udah menyumbang pertanyaan. Oke. Waduh ini. Aduh, sampai ke pertanyaan ini. Sampai ke pertanyaan ini. Oke. Mas Gelar Ali. Mas G. Oke, Mas G ini yang aku bilang tadi. Gitaris Abracadaver. Mau tanya, ada pelaku musik black metal yang tersinggung dengan konten podcast BNN enggak? Namanya siapa? Terima kasih. Yakub, guru penyanyi Lanjangkrik. Enggak, ini pertanyaan Anda, Gelar Ali. Enggak, sebelum dijawab, Mas Gelar Ali, mau enggak Mas jadi dekingan kita? Kita jawab Mas. Kalau sampai... Dia dosen hukum loh. Nah itu kan. Enggak mungkin. Dia menjerumuskan kita dengan harus menjawab nama. Mas maksudnya jadi backup di sini. Iya, jadi backup bisa. Maksudnya iki kira-kira tak jawab jeneng aman orang loh. Kena somasi apa ora aku di nasibku kok Mas Yoyon lho. Disomasi. Gara-gara grup. Oh iya, yang belum tahu gini. Kenapa aku memilih untuk merosting black metal lewat meme? Sebenarnya aku meniru dari langkah dari Mas Yoyon. Mas Yoyon adalah personil dari Cryptopera dan Ballerina Skill, band grunge dan Ballerina Skill aku nggak tahu pop apa gitu namanya gitu kan. Nah, aku meniru dari situ. Mas Yoyon berusaha memperkenalkan grunge melalui meme, melalui guyonan. Sayangnya ada beberapa yang ke-trigger juga gitu. Dan itu wajar gitu. Makanya aku main aman, aku tidak pernah menyebutkan nama. Tapi kalau kalian pernah ya kalian punya hak jawab. Tapi kalau kalian jawab jelas akhirnya orang semua tahu bahwa kelakuan Anda seperti itu. Bingung kan? Tapi kalian punya hak jawab tuh. Kalian boleh menjawab. Oke, Mas Gelar Ali. Apakah ada yang tersinggung dengan konten podcast BNN? Dengan konten podcast BNN. Sejauh ini banyak sebenarnya. Mulai dari yang cuma nonton video teaser terus update status. Kita ngikutin kok. Kita ngikutin haters kita. Karena kita peduli. Kita peduli. Angka edukasi angka literasi di Indonesia itu rendah banget. IQ di Indonesia itu bahkan hampir sama seperti simpanse. Another level. Gini, itu bukan aku yang ngomong, itu riset yang ngomong bahwasanya IQ kita menurun sampai di angka hampir seperti simpanse. Aku nggak tahu jurnal mana tuh yang ngomong. Tapi aku sempat ngikutin, sempat lihat di media. Entah media itu kredibel atau tidak ya. Tapi itu yang terjadi. Apakah ada haters? Iya, ada, pasti ada. Dan kita mengikuti itu. Sampai ada yang dia itu cuma lihat teasernya aja. Waktu itu teaser pertama ya kayaknya. Teaser pertama kita open camp sama Mas Rif. Itu saya melontarkan pertanyaan. 3 band black metal yang tidak direkomendasikan untuk didengarkan karena jelek. Karena jelek ya. Tekankan loh ini karena jelek gitu kan. Sebenarnya di situ Mas Rif itu tidak menjawab. Dan saya juga tidak berharap Mas Rif menjawab karena itu akan berpengaruh pada katanya dia gitu kan, di black metal. Terus dipotonglah oleh editor kesayangan saya, Mas Inyo. Si admin gitu kan. Nah, dipotong ketika saya membahas masalah nama-nama band black metal lama yang itu tuh ya memang seperti itu. Innalillahi, terus tahlilan, terus alam kubur, santet, yang memang itu lokal wisdom. Lokal wisdom banget. Nah, jadi dipotong ketika aku ngomong santet, innalillahi, kepaten. Nah, dianggap bahwasanya band-band yang tidak enak itu adalah band-band dengan nama-nama itu. Padahal tidak. Kalau kalian mau lihat, cek lagi, kalian nonton episode fullnya, ya enggak seperti itu gitu. Benar. Enggak seperti itu. Kalian cuma ketrigger. Jadi kalau bilang ada. Banyak. Mulai dari yang itu tadi.
Siapa itu? Yang ngomong apa namanya? Bikin update status cuman gara-gara teaser gitu kan. Oh, iya kamu. Gak apa-apa Mas, kita teruskan aja. Oke? Nah, terus ada lagi yang akhirnya trigger bikin status tentang orang-orang yang ngomong lanjutin nggak apa-apa, karena kita nggak nyebut nama, kita nggak bisa disomasi. Hey, kita nggak bisa disomasi. Orang-orang yang tidak fokus dengan diri sendiri adalah orang-orang yang ngomongin orang lain. Oh iya, kita ngomongin orang lain. Apakah kita tidak fokus dengan diri kita sendiri? Enggak, kita nggak fokus memang. Kalau kita fokus, ngapain kita bikin gini-gini? Kita jadi PNS. Ada yang bikin status seperti itu. Orang-orang yang ngomongin orang lain itu adalah orang yang tidak fokus dengan dirinya sendiri. Black metal butuh regenerasi. Hey, hardcore nggak pakai nyetatus, tiketnya sold out. Itu yang perlu Anda ketahui. Tiketnya sold out tanpa perlu bikin status. Regenerasi sudah terbentuk karena mereka sadar bahwasanya gimana caranya memanage. Oh, band ini lagi progres, ayo dimainkan. Oh, band ini lagi ada promo, ayo dimainkan. Bukan teman-teman sendiri. Koncoisme. Itu. Kalau Anda tidak terima, Anda punya hak jawab. Anda bisa mendatangi kita, kontak Noisik. Aku mau jawab. Oke, kita kasih hak jawab, silakan jawab. Tapi yang pasti seluruh Indonesia tahu bahwa yang kita sindir adalah Anda. Iya, jadi yang tersinggung dengan konten podcast BNN itu ada, cuman ya karena dari apa ya? Ya potongan. Cuman pastinya nonton dikit udah emosi. Cuk ada yang jancuk. Terus kalau namanya siapa ya Mas Ali pasti tahu lah. Legend kok. Enggak, lagian Mas G juga, Mas Gelar tolong. Saya sudah sebutkan kepada Anda sebenarnya. Saya buka di sini, saya sudah sebutkan kepada Anda. Beberapa dari itu saya sudah sebutkan, beberapa memang saya tidak tahu. Cuman saya nerima laporan. Jadi ada teman saya yang bilang, oh ini apa sih kok ngerosting black metal. Akhirnya teman saya bilang, oh hati-hati yo, ojo keterlaluan. Oh iya gak apa-apa. Loh, aku bilang juga, loh kalau memang teman-temanmu itu merasa tersinggung, mereka punya hak jawab. Gak apa-apa, datang saja atau chat saja ke Noisik. Kita sediakan waktu dan tempat. Bisa kapan kita kosongkan waktu, kita podcast, kita ngobrol. Kalau memang kalian tersinggung, boleh banget. Jadi memang aku dapat laporan sih. Iya. On, iki jujur aja, on area black metal yang tersinggung karena kamu merosting black metal keterlaluan. Oke, gimana gitu kan? Yo, Oni ku apa sih kok ngerosting black metal keterlaluan? Terutama Oni, memang aku sing disorot. Nang gini aku koyoke panggung utama, padahal sing gak masuk iki yo. Abstain iki yo parah yo ancocote ngono kan. Gak apa-apa. Tujuanku sudah tak omongin tadi kan di awal gitu kan. Di pertengahan wis tak omong. Iku tujuanku. Kalau memang dari setelah ini masih banyak yang tidak terima atau tidak menerima itu, dan kita selalu bilang kita menyediakan hak jawab. Enggak apa-apa, kalian datang gitu kan. Sampai bilang loh temenku. Pesanku mek siji on, hati-hati ya ojo sampai apa kesandung bla bla bla. Enggak, aku enggak kesandung kok. Enggak. Aku tetap punya batasan supaya aku tidak disomasi. Wis gak duwe duit, gak duwe kerjaan, disomasi brengsek cuk ngono lho. Tapi lek teko omonganku iki akhirnya menimbulkan keresahan, berarti kelakuanmu brengsek ngono lho. Benar. Iya kan? Iya. Padha ae ambek media. Katakanlah ono media sing ngomong sesuatu sing memang iku meresahkan pemerintahan, iku kan berarti cukup berpengaruh kan, berarti tulisannya sampai akhirnya bikin orang lain takut gitu kan. Benar. Berarti wis berhasil sebuah media itu. Lek sampai bikin orang lain takut. Oh berarti memang orang lain itu tadi yang disindir adalah orang-orang yang memang kelakuannya tidak benar. Iya. Nah itu loh. Tapi kalian tetap punya hak jawab itu. Iya. Kita mewadahi itu kok.
Benar, kita hadir juga karena keresahan-keresahan teman-teman yang lain. Iya. Kebetulan teman-teman yang lain itu nggak ada tempat. Benar. Intinya gini, obrolan-obrolan seperti ini kita selalu ngomong sih, obrolan-obrolan seperti ini, obrolan-obrolan yang selalu di belakang. Ya. Kenapa selalu di belakang gitu loh? Ayo ngomong, ayo jujur ambil diri sendiri. Ayo lek kon gak seneng ambek seseorang iku ngomong kan ngono kan. Untuk perbaikan orang tersebut. Orang tersebut ya kancamu dhewe. Nah, untuk kemajuan skena kan ngono kan. Iya. Setuju. Contoh Mas Rif. Sekarang udah latihan MMA. Kita hadirkan di podcast. Kalau mau berantem ya langsung nanti. Mas Rif, sinyo yo itu aku. Udah latihan MMA lu. Ayo cuk bayar cuk. Nang podcast BNN. Langsung kita hadirkan. podcast pelaku dan korban. Jadi podcast BNN nanti setnya bukan seperti ini tapi ring. Sabung. Iya. Karena demi kebaikan sih. Iya, itu sih. Ya, kan? Keresahan mereka. Ini kenapa itu begini. Akhirnya kita sampaikan supaya si tersebut bisa berubah lebih baik lagi. Lebih baik. Atau itu kita jadi sarana untuk pertanyaan-pertanyaan yang kadang untuk ditanyakan langsung ke orang lain itu kayaknya mereka terlalu takut atau terlalu sungkan. Misal koyo dikata cek larang sih. Loh orang kan takut untuk bertanya gitu loh. Iya kan, Mas kok cek larang sih. Gak mungkin uang langsung takon nang ini si event maker misalnya untuk acara yo. Dikata lu cek larangnya bla bla bla. Orang-orang itu takut untuk bertanya. Nah, kita menjadi wadah untuk ya ayo tak roasting sih coba gitu loh. Tak roasting aja kita kok cek larangnya bla 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 supaya si event maker itu menjawab tiket larang iki lho kan iki lho. HPP harga pokok produksinya itu sak mini. Ya. Kapasitas gedungnya itu sak mini. Lek aku gak ngedol tiket sak mini, aku nombok sedangkan iki event underground tanpa sponsor. Nah, loh. Jelas toh. Akhirnya apa? Terjawab. Orang-orang yang bertanya adalah oh ngono. Ya wajar berarti. Akhirnya kan menganggap bahwasanya tiket segitu wajar karena apa? Harga pokok produksi ini sak mini kok. Dengan kapasitas gedung sak mini eksklusif oi. Kan ngono kan? Benar. Nah, teman-teman yang kayak resah gitu kan. Keresahan itu yang berusaha kita sampaikan. Kalau masih ada yang tersinggung ya itu urusan kalian dengan otak kalian yang tidak bisa menerima jawaban kita. Sebenarnya kita tetap berusaha netral, kita tetap berusaha berteman dengan siapa saja. Kita tidak cari musuh. Kalau memang kita merosting dan kalian merasa ya balik lagi kalian punya hak jawab. Kita membuka itu, kita tidak pernah membuat gap besar dengan kalian. Intinya itu. Iya sih. Sebenarnya fine, simple. Kita cuma menyampaikan keresahan. Iya, kita cuma menyampaikan keresahan. Terlalu dalam gini. Enggak. Dan ini tuh bagian dari menaikkan, balik lagi ke black metal. Ini tuh bagian dari menaikkan skena black metal untuk lebih dikenal umum. Benar. Sampai ada band black metal itu main di pesta pora. Nah, karena siapa? Kita. Gimmicknya. Gimmicknya aja sih. Kita enggak lah. Kita apa sih gitu. Kita serpihan debu, oi. Kita ini serpihan debu gitu loh. Kesurupan main di pesta pora. Yang grindcore core spin gak main. Bangsat. Berosting di depan orangnya. Mantap. Saya gak bisa jawab. Ada yang tersinggung gak Black dengan ucapanmu Black? Ada. Pasti ada. Dan banyak yang add Facebook pastinya. Temen deket sendiri yang lagi libur itu tersinggung. Iya. Ya cuman ya itu tadi. Kalau aku sih ya dikatakan yang banyak yang tersinggung pasti ada. Dan caranya kalau untuk kan ya agak panas cuk lali cuk. Iya aku agak ngomong
Ini soal sosmed ya. Soalnya aku sendiri memang orangnya nggak terlalu yang main sosmed yang terlalu sering gitu kan. Dan banyak juga ya sing nge-add aku yang bukan yang karena trigger itu ya maaf sebelumnya aku nggak bisa apa itu ngonfirm satu-satu. Soalnya ya banyak temanku sendiri kata konfirm gitu. Iya. Jadi soalnya aku lebih kayak lebih menikmati real life aku gitu loh. Daripada aku ngurusi yang ya sosmed-sosmed yang menurut aku ya daripada aku ngurusi sosmed lebih baik aku ke real life aku yang bisa menghasilkan lebih berfaedah lah gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ini aku juga ngomong gini karena banyak kayak teman-teman aku konfirm aku duduk koncoku bukan gitu. Enggak. Mas Black hidup di real life. Iya. Kalau kamu mau berteman di real life, kamu chat WA, Mas Black pasti komen, pasti bales gitu kan. Mas Black tidak mengurusi sosial medianya. Mas Black punya sosial media, tapi hanya untuk nyimak gitu. Nah, untuk nyimak. Kalau memang tidak dikonfirm, coba chat WA. Black confirm aku nge-add, woi, pasti dikonfirm kok. Gitu. Soalnya itu tadi aku banyak teman-temanku sendiri sih cowok gitu. Iya. Karena memang itu. Selain itu juga Mas Black nggak kepingin khalayak umum itu tahu kalau dia itu nge-repost bokep. Nge-follow akun-akun bokep itu nggak mau tahu. Ruang-ruang room live. Waduh. Iya Kak, kata kasih kode nuklir ya. Waduh. Aduh kok cetan dhewe ya nuklir ya. Siap. Mantap. Oke. Mas Gelar Ali ini Mas Gelar Ali terima kasih. Iya, pertanyaannya menghabiskan durasi. Menghabiskan durasi dan iki lumayan iki. Tetap kita nggak bisa jawab nama ya karena iku privacy sing pertama dan iku bukan tujuan lek kita nyebutkan nama endingnya takutnya kita dianggap melecehkan atau merendahkan orang tersebut. Tujuan kita adalah untuk memperbaiki orang-orang itu agar lebih baik. Agar menjawab keresahan-keresahan juga sih, gitu kan. Kita nggak bisa sebutkan nama yang pertama, yang kedua ya wisiku. Kita tetap bilang ada tetap yang tersinggung karena itu gitu. Oke, selanjutnya